Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Citra Hairunisa. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tokoh, yakni Asad Humam. Nah, Asad Humam banyak orang yang belum kenal gitu. Asad Humam itu siapa gitu. Asad Humam itu ialah tokoh pencetus metode Iqra. Asyad Humam ini memiliki nama asli Asyad Humam, anak dari Asyad Syiraj. Asyad Humam lahir di Kota Gede pada tahun 1933. Tumbuh dan besarnya di Kota Gede memutuskan Asyad Humam untuk menempuh pendidikan pesantren di Pesantren Mu'alimin Yogyakarta yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Namun sayangnya ia harus putus di tengah jalan karena mengidap penyakit pengapuran tulang belakang. Jadi dia mengalami penyakit sejak ia masih dini. Asyad Humam berhenti menyantri dan memutuskan untuk berjualan atau berdagang di daerah Yogyakarta, tepatnya di Beringharjo. Ia berjualan perhiasan imitasi di sana. Jadi semasa berjualan ini bertemu dengan beberapa tokoh Islam. Salah satunya adalah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi dari Semarang. Nah, dari pertemuannya ini dengan kiai-kiai, Asyad Humam kemudian aktif lagi dalam dunia pendidikan Islam. Ia kerap minta untuk membantu, jadi ia kerap diminta untuk membantu mengajar pada santri dalam hal membaca Al-Quran. Pada mulanya, Asyad Humam mengajar pada santri dengan menggunakan metode Qiroati yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebab metode tersebut memanglah metode yang umum digunakan pada masa itu. Di tengah masa pengajaran, Asyad Humam menyadari bahwa metode Qiroati yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan masih bisa dikembangkan lagi. Namun Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menolak. Jadi ia merasa bahwa metode Qiroati ini sudah baku dan tidak bisa dicampur lagi dengan metode yang lain. Terjadilah ketegangan antara keduanya sehingga mengharuskan salah satu anggota dari Departemen Agama, Fathuddin, harus turun tangan menyelesaikannya. Setelah ketegangan mereda, Asyad Humam kemudian mengembangkan metode Iqra. Pada mulanya, metode ini metode belajar membaca Al-Quran yang populer digunakan selain Qiroati adalah metode Qawaid al-Baghdadiyah, yakni belajar membaca dengan cara dieja. Namun, bagi Asyad, metode ini cukup rumit gitu. Jadi Asyad kemudian membuat metode Iqra yang mudah untuk dipahami, yakni dengan sistem suku kata. Kata dari kata pendek kemudian dilanjutkan ke tingkat yang lebih panjang. Dari satu huruf kemudian berlanjut ke 3 huruf dan seterusnya. Sehingga memudahkan anak-anak dalam belajar membaca Al-Quran. Contohnya baba, tata, sasa, jaja, dan sebagainya. Metode ini adalah metode Iqra yang dibuatnya dalam 6 jilid. Asyad juga mendirikan taman-taman kanak-anak Al-Quran atau TKA dan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA di Kampung Selokraman, Kota Gede, Yogyakarta pada tahun 1988. Nah, TKA dan TPA ini ditunjukkan untuk tempat belajar Al-Quran bagi anak-anak 7-12 tahun. Metode Iqra ini
digunakan untuk membaca Al-Quran di TKA dan TPA. Nah, metode ini berhasil loh, berhasil untuk mengajarkan atau mempermudah cara anak untuk membaca Al-Quran. Jadi di Indonesia menyebar dari Indonesia menyebar ke luar negeri, salah satunya di Malaysia, Singapura, Brunei, dan negeri-negeri tetangga lainnya. Penyakit yang diderita Arsyad Humam semakin hari semakin parah dan membuat ia sangat lemah. Nah, ketika metode Iqra telah banyak digunakan dan dikenal oleh seluruh dunia, Arsyad Humam harus mengalami kelumpuhan karena penyakitnya ini. Arsyad Humam menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1996 di usianya yang ke-63 tahun. Ia mewariskan metode baca Al-Quran yang sangat membantu dalam belajar membaca huruf-huruf Al-Quran dengan mudah. Sampai saat ini, jilid Iqra yang dikembangkan sudah dicetak jutaan. Bahkan diperluas baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, sedikit pembahasan tentang Arsyad Humam. Jadi kesimpulannya, Arsyad Humam ini penemu metode Iqra yang telah banyak digunakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia dan luar negeri untuk mempermudah kita belajar Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.